Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fauzia Nurul Miraj, Dela Fikri Fadila, Imron Nurjaman, Lutfi Siti Nur Fajriah, dan Nur Qadri Fahri akan mempresentasikan golongan 2 dengan senyawanya yang dibagi ke dalam beberapa subbab, yaitu ada sifat-sifat reaktivitas, sintesis, kegunaan, dan senyawanya. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu berelium. Sifat fisik berelium. Dengan nomor atom 4, warna abu-abu, wujudnya padat, struktur kristalnya heksagonal, jenis unsurnya alkali tanah, titik didih 3243 Kelvin, titik cair 1560 Kelvin, energi ionisasi 400 kJ per mol, elektronegativitas 1,57, kerapatan densitas 1,65 gram per cm kubik, dan entalpi penguapan 297 kJ per mol. Sifat kimia berilium. Reaksi dengan air tidak bereaksi, reaksi dengan udara menghasilkan MO dan M3N2 jika dipanaskan. Reaksi dengan hidrogen tidak bereaksi, reaksi dengan klor, M ditambah X2 menjadi MX2 jika dipanaskan, dan oksida bersifat amphoter. Selanjutnya, sintesis berilium. Yang pertama, metode reduksi BeF2. Pada metode ini diperlukan berilium dalam bentuk BeF2 yang dapat diperoleh dengan cara memanaskan beril dengan Na2S F6 pada suhu 700-750 derajat. Setelah itu dilakukan leaching atau ekstraksi cair padat terhadap fluor dengan air, kemudian dilakukan presipitasi atau pengendapan dengan BaOH2 pada pH. Reaksi yang terjadi adalah BeF2 ditambah Mg menjadi MgF2 ditambah Be. Yang kedua ada metode elektrolisis BeCl2. Untuk mendapatkan berilium juga dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambah NaCl. BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik karena BeCl2 bukan merupakan larutan elektrolit. Reaksi yang terjadi adalah di katoda Be2+ menjadi 2E ditambah Be, di anoda 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya ada kegunaan berilium. Kegunaan berilium sebelum bergabung dengan unsur lain yaitu logam berilium dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. Kedua, berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Yang ketiga, berilium digunakan dalam reaktor sebagai reflektor dan penyerap neutron, perisai, dan moderator. Selanjutnya yaitu senyawa berilium. Ada BeCl2 berilium klorida, BeF2 berilium fluorida, bertandit, beril, krisoberil, dan penasit. Berilium ditemukan di dalam 30 jenis mineral. Yang paling penting diantaranya adalah bertandit, beril, krisoberil, dan penasit. Beril dan bertrandit merupakan sumber komersil yang penting untuk unsur berilium dan senyawa-senyawanya. Kebanyakan metal ini sekarang dipersiapkan dengan cara mereduksi berilium fluorida oleh logam magnesium. Logam berilium baru tersedia untuk industri pada tahun 1957. Berilium atau Be merupakan unsur yang cukup reaktif sehingga memudahkan Be untuk berikatan dengan unsur lain membentuk suatu senyawa. Oleh karena itu, keberadaan unsur berilium murni tidak dapat ditemukan, namun berilium ditemukan bersenyawa membentuk suatu beril Be3Al2 Si6O18 dan emerald. Perbedaan antara beril dan emerald hanya terletak pada kandungan krom atau Cr. Beril tidak mengandung Cr, sedangkan emerald mengandung Cr sebanyak 2%. Keberadaan berilium di alam hanya sekitar 2 ppm. Meskipun berilium reaktif, tetapi berilium memiliki waktu paruh yang relatif panjang, yaitu 1,5 juta tahun, sehingga memungkinkan untuk mengisolasi berilium yang ada di alam.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai magnesium. Nah, di sini ada sifat fisik magnesium. Jadi magnesium itu berbentuk padat berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki pH 10,3 dan mempunyai titik lebur 2800 derajat Celcius, titik didihnya 3600 derajat Celcius, dan tidak larut dalam air pada 20 derajat Celcius dan tidak memiliki titik nyala. Sedangkan pada sifat kimia magnesium, magnesium memiliki nomor atom 12, berat atom 24,3 dan termasuk alkali tanah, bersifat higroskopis dan ada pada dalam periode 3. Baik, untuk mensintesis magnesium, ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode reduksi dan yang kedua adalah metode elektrolisis. Pada metode reduksi, ini kita dapat mengekstrasinya dari dolomite atau MgCaCO3 dua kali, karena dolomite merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomite dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO, lalu dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Dengan persamaan reaksi, 2 MgOCaO ditambah FeSi menghasilkan 2 Mg plus Ca2 SiO4 ditambah Fe. Baik, yang kedua yaitu metode elektrolisis. Nah, selain dengan ekstraksi dolomite yang tadi metode reduksi, kita juga dapat mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2 plus ditambah 2OH-. Kemudian Mg2 plus ditambah 2OH- menghasilkan MgOH2. Selanjutnya, MgOH2 ini direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Nah, dengan persamaan reaksi, MgOH2 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Kegunaan magnesium. Magnesium memiliki beberapa kegunaan ya. Salah satunya yaitu logam magnesium sering digunakan dalam kembang api. Kemudian magnesium juga sering digunakan dalam perusahaan pesawat, mobil, sepeda balap karena sifatnya yang kuat dan ringan. Kemudian pada industri obat, ini bisa sebagai pembunuh rasa sakit dan penurun demam. Juga kegunaannya anti ngengat dalam industri tekstil. Baik, selanjutnya yaitu senyawa magnesium. Nah, pada persenyawaan magnesium ini, karena magnesium ini mudah teroksidasi di udara, maka magnesium ini dapat membentuk lapisan MgO. MgO ini logam magnesium berwarna hitam. Lapisan magnesium oksida ini akan melindungi permukaan logam dari oksidasi perlahan selanjutnya. Nah, apabila logam magnesium dibakar, akan memberikan warna nyala yang sangat terang. Dengan persamaan reaksi, Mg solid ditambah O2 gas menghasilkan MgO solid. Nah, pada saat pembakaran ini, magnesium juga bereaksi dengan gas nitrogen di udara, membentuk magnesium nitrida. Bila diperciki sedikit air, magnesium nitrida akan membentuk gas amonia. Dengan persamaan reaksi, Mg solid menghasilkan N2 gas menghasilkan Mg3N2. Kemudian Mg3N2 ini, tadi kan apabila direaksikan dengan udara akan membentuk gas amonia ya. Nah, dengan persamaan reaksinya, Mg2N3 solid ditambah H2O liquid menghasilkan MgO solid ditambah NH3 gas. Nah, kemudian magnesium dapat membentuk senyawa kovalen dengan senyawa organik berukuran relatif. Kemudian, magnesium juga dapat diproduksi dari air laut ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di sintesa magnesium pada metode elektrolisis, yang hasilnya itu nanti magnesium itu akan direaksikan dengan magnesium
dengan asam klorida maksud saya yang akan menghasilkan magnesium klorida. Dengan persamaan reaksi MgOH2 kali aqueous ditambah 2HCl aqueous menghasilkan MgCl2 aqueous ditambah 2H2O. Begitu. Nah, unsur selanjutnya yaitu unsur kalsium, di mana materi yang pertama yaitu sifat fisik kalsium. Nah, kalsium ini memiliki nomor atom 20. Padatannya itu berbentuk kubus berwarna putih keperakan dengan massa atom 40,078 gram per mol. Menurut Pauling, kalsium memiliki elektronegativitas yaitu 1,0, densitasnya 1,6 gram per sentimeter kubik pada suhu 20 derajat Celcius, titik leburnya yaitu 840 derajat Celcius dengan titik didih 1484 derajat Celcius, memiliki radius van der Waals 0,197 nanometer dengan radius ionik 0,099 nanometer, memiliki isotop 10. Energi ionisasi pertamanya yaitu 589,6 kJ per mol dengan energi ionisasi keduanya yaitu 1145 kJ per mol. Memiliki potensial standar minus 2,87 volt dan logam ini bersifat trimorfik yang artinya dia lebih keras dibanding natrium tetapi lebih lunak dari aluminium. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang sifat kimia dari kalsium. Nah, kalsium ini merupakan unsur kelima dan logam ketiga yang melimpah di kerak bumi. Kalsium ini dianggap kurang reaktif dibandingkan logam alkali tanah lainnya. Pada lingkungan rumah tangga, ion kalsium yang berasal dari pipa biasanya turut larut dalam air minum. Air dianggap menjadi keras saat mengandung terlalu banyak kalsium. Namun kondisi ini bisa dihindari dengan memberikan pelunak air. Nah, dalam industri, logam kalsium dipisahkan dari logam klorida cair melalui proses elektrolisis. Nah, saat kontak dengan udara, kalsium ini akan membentuk lapisan oksida dan nitrida yang melindungi dari korosi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu senyawa kalsium ini menyusun 3,64% kerak bumi. Distribusi kalsium yang paling luas itu ditemukan hampir di setiap wilayah daratan di dunia. Nah, selanjutnya yaitu sintesis kalsium atau Ca. Nah, sintesis kalsium ini atau pembuatan unsur kalsium ini bisa dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode elektrolisis dan yang kedua itu metode reduksi. Nah, di mana untuk metode elektrolisis contohnya yaitu yang paling umum digunakan untuk pembuatan unsur kalsium yaitu batu kapur atau CaCO3, di mana batu kapur ini pertama-tama akan direaksikan dengan HCl agar membentuk suatu senyawa CaCl2, di mana seperti persamaan reaksi yang terdapat di PPT yaitu CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, setelah mendapatkan senyawa CaCl2 ini, CaCl2 ini kemudian akan dielektrolisis agar mendapatkan unsur kalsium, di mana yang bertindak sebagai katoda yaitu Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ca, dan yang bertindak sebagai anoda yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, untuk metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode reduksi. Di mana contoh dari pembuatan unsur kalsium ini dengan menggunakan metode reduksi yaitu dengan mereduksikan CaO oleh Al, unsur Al, atau dengan mereaksikan CaCl2 oleh Na. Nah, di mana seperti pada reaksi 6CaO ditambah 2Al menghasilkan 3Ca ditambah Ca3 Al2O6. Lalu kemudian untuk reduksi CaCl2 oleh Na, persamaan reaksinya yaitu CaCl2 ditambah 2Na menghasilkan Ca ditambah 2 NaCl. Nah, materi selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur kalsium. Nah, kegunaan unsur kalsium sebelum dia bergabung dengan unsur lain itu dapat digunakan sebagai obat-obatan, bubuk pengembang kue, serta pembuatan plastik. Nah, namun kalsium ini juga banyak terdapat pada susu dan ikan teri yang biasanya berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Namun setelah bergabung dengan unsur lain, maka
senyawa kalsium ini memiliki fungsi yang berbeda. Seperti contohnya pada senyawa CaSO4 biasanya digunakan sebagai gips yang berfungsi untuk membalut luka yang patah. Kemudian pada senyawa CaCO3 biasanya digunakan pada bahan bangunan seperti semen dan cat tembok. Biasa juga digunakan sebagai kapur tulis. Pada senyawa CaOH2 biasanya digunakan sebagai pengatur pH air limbah, juga digunakan sebagai sumber basa yang harganya relatif murah. Selanjutnya yaitu kalsium karbida atau CaC2 atau biasa disebut dengan batu karbit yang merupakan bahan untuk pembuatan gas asitelena C2H2 yang biasa digunakan pada pengelasan. Nah, materi terakhir pada unsur kalsium ini yaitu tentang senyawa-senyawa kalsium. Di sini ada beberapa contoh senyawa kalsium, yaitu yang pertama contohnya kalsium asetat dengan rumus molekul CaCH3COO2 kali, kalsium fluorida CaF2, kalsium sulfat CaSO4, kalsium karbonat CaCO3, kalsium nitrat CaNO3 2 kali, dan kalsium sianida CaCN2. Ada juga seperti kalsium klorida, kalsium hidroksida, dan lain-lain sebagainya. Tentang unsur strontium atau Sr. Yang pertama, struktur karakteristik. Untuk sifat fisikanya yaitu nomor atom 38, massa atom 87,62 kg per mol, logam lunak, bentuk logam lunak putih atau kekuningan. Untuk elektronegativitas menurut paling 0,1, untuk kepadatannya 2,6 gram per cm pada 20 derajat Celcius. Untuk titik leburunya 7 dan 9 dan 769 derajat Celcius. Dan untuk titik didihnya 1384 derajat Celcius. Untuk radius pandelusnya 0,215 cm. Untuk radius ioniknya 0,113 nm. Untuk isotopnya nomor 14. Untuk energi ionisasinya ionis pertama dan energi ionisasi kedua. Dan untuk sifat kimianya, strontium cepat bereaksi air dan udara sehingga harus disimpan dalam wadah yang tidak memungkinkannya kontak dengan air dan udara. Karena reaktivitas ekstrim terhadap udara, unsur ini tidak terdapat bebas di alam dan selalu bersenyawa dengan unsur lainnya. Untuk bubuk logam strontium akan menyala secara spontan di udara untuk menghasilkan baik strontium oksida dan strontium nitrida. Strontium umumnya terjadi di alam, berkontribusi terhadap sekitar 0,3% dari semua batuan beku dan hadir dalam bentuk mineral kristal atau SrSO4 dan strontium karbonat SrCO3. Karakteristik sering terbentuk pada anempa sedimen dalam jumlah besar sehingga menguntungkan untuk ditambang. Daerah pertambangan utama meliputi Inggris, Spanyol, Turki, dan Meksiko. Makanan yang mengandung strontium antara jagung, jeruk, kubis, bawang, dan batu C. Kegunaan strontium atau Sr sebelum bergabung dengan unsur lain untuk pengoperasian mercusuar yang mengubah energi panas menjadi listrik dalam baterai nuklir RTG atau radioisotop thermonuclear generator. Nah, untuk kegunaan strontium atau Sr setelah berikatan dengan unsur yang lain, strontium dalam senyawa Sr atau NO3 memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Dan untuk yang terakhir yaitu strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca, televisi, dan komputer. Yaitu sintesis strontium. Dalam sintesis strontium ini ada satu yaitu tentang metode elektrolisis.
Untuk mendapatkan sentrosium atau SR, kita bisa mendapatkan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama sentrosium atau SR. Reaksi yang terjadi yaitu katoda Sr2+ ditambah 2-emin menjadi A atau SR, dan untuk anodanya 2C-amin A dan Ca2 ditambah 2-emin. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya unsur barium. Untuk sifat fisika dari unsur barium ini, nomor atom 56, massa jenis dalam suhu kamar 3,51 gram per cm kubik, massa jenis cair pada titik lebur 3,338 gram per cm kubik, titik leburnya 1000 Kelvin, dan untuk titik didihnya 2170 Kelvin. Sifat kimia dari unsur barium ini dapat bereaksi dengan air, klor, hidrogen, udara, dan asam. Sifat oksidanya basa, asam. Kestabilan peroksida makin stabil sesuai dengan arah panah. Ikatannya ikatan ion. Kegunaan unsur barium. Kegunaan barium atau Ba sebelum bergabung dengan unsur lain. Barium digunakan dalam kembang api untuk memberikan pewarna hijau. Barium digunakan dalam pembuatan gelas. Kegunaan barium Ba setelah bergabung dengan unsur lain. BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Sintesis unsur barium. Barium sulfat secara umum diproduksi dari hasil samping industri hidrogen peroksida H2O2, pengolahan tambang barit BaSO4, proses pengendapan Blank-Fick dari larutan barium klorida, barium sulfida atau barium karbonat. Selanjutnya unsur radium. Sifat fisika unsur radium berfase padat, titik lebur 973 Kelvin, dalam Celcius 700 Celcius, dan dalam Fahrenheit 1292 Fahrenheit. Hal ini diperdebatkan, dan untuk didihnya 2010 Kelvin atau 1737 derajat Celcius atau 3159 Fahrenheit. Kalor peleburan sama dengan 8,5 kJ per mol, dan untuk kalor penguapan ialah 113 kJ per mol. Untuk sifat kimianya, ketika terkena udara, logam ini bereaksi dengan nitrogen untuk dengan cepat membentuk lapisan hitam radium nitrida. Radium nitrida bereaksi sangat kuat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan radium hidroksida. Logam ini bereaksi dengan lebih kuat lagi dengan asam klorida untuk membentuk radium klorida. Kegunaan unsur radium. Kegunaan radium atau Ra sebelum bergabung dengan unsur lain. Dalam dunia kedokteran, radium digunakan dalam terapi kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Radium juga digunakan dalam memproduksi cat. Kegunaan radium atau Ra setelah bersenyawa dengan unsur lain. Radium bromida adalah senyawa radium yang paling penting. Dalam hal ini digunakan sebagai sumber alfa sinar untuk pengobatan lokal dari kanker. Sintesis unsur radium. Radium ada dalam jumlah kecil di semua biji uranium, dan itu muncul dari peluruhan uranium. Radium ada pada konsentrasi yang sangat rendah di laut. Kebanyakan radium Ra muncul dari peluruhan uranium yang banyak. Maka radium dapat diperoleh dari residu yang diambil dari produksi uranium. Materi yang terakhir yaitu ada reaktivitas logam alkali tanah. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, 2 Mg solid ditambah O2 gas menjadi 2 MgO solid. Ba solid ditambah
O2 gas berlebih menjadi BaO2 solid. Reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen. M solid ditambah H2 gas menjadi MH2 solid. Yang ketiga, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. 3Mg solid ditambah N2 gas menjadi Mg2N2 solid. Yang terakhir, reaksi logam alkali tanah dengan air yaitu Ca solid ditambah 2H2O liquid menjadi CaOH2 aqueous ditambah H2 gas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.